Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang ada di lantai 1. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita datang memuliakan Dia, memuliakan Raja segala Raja. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, sebab Dia datang untuk kita. Dia datang ke dunia bagi kita orang berdosa. Kita bersyukur untuk kemurahan-Nya. Amin. Sama-sama katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Nama Dia, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Muliakanlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat
patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan. Engkau maha tinggi, terpuji. Terima kasih Tuhan, Engkaulah juru memuliakan Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itulah bukti kasih setia-Mu kepada kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami merayakan anugerah Tuhan bagi kami. Kami datang dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak memuliakan Engkau Tuhan. Berkenanlah bagi ibadah kami ini. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Karena Dia yang telah lahir adalah Juru Selamat dunia. Dialah Raja segala raja. Dialah Sang Penebus kita. Kita mau bersorak dan bersuka cita bagi Allah kita. Amin. Sama-sama kita katakan telah lahir. Telah lahir bagi umat manusia. Terang dunia, kalahkan dosa. Telah
manusia. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, membawa sejahtera. Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berdasar, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berdasar, Bapa yang dekat, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah berkasar, Bapa yang dekat, Raja damai. Sekali lagi, penasehat ajaib, Allah berkasar, Bapa yang dekat, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus tidak hanya lahir begitu saja, tetapi Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Karena itu Dialah Tuhan kita, kita mau bersuka cita bagi Dia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus, Dia Raja di atas segala raja, segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita tetap bersuka cita, kita nyanyikan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, sama-sama kita serukan ya. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan.
silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih sukacita? Saya memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di suasana Natal ini. Jika, oh baik. Makasih. Shalom. Saya mau bersaksi selama 1 tahun ini, kuat, panjang kali ceritanya berarti ya. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menikmati umur yang baru ya. Itu karena kebaikan Tuhan, masih muda kok, 28 tahun. Ya, terima kasih kepada Tuhan sepanjang tahun ini sudah Tuhan pelihara dengan baik, walaupun sudah umur juga ya, udah kadang sakit, kadang ya sering sakit-sakit lah ya. Sudah harus mengerti bahwa usia sudah tidak muda lagi, tapi semangat tetap muda ya guys ya. Puji Tuhan, hari ini jarang juga sih hari Minggu bertepatan dengan tanggal 22 hari Ibu ya, tapi mama saya sudah di surga. Dan terima kasih kepada Tuhan, 1 tahun ini Tuhan sudah banyak sekali mengerjakan hal yang di luar pemikiran saya, di luar pertimbangan, di luar rencana saya, rencana kami, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin ada hal yang di luar maunya saya, harusnya begini tapi kok begini ya, tapi itu kan maunya saya. Tapi maunya Tuhan tidak seperti itu. Pada akhirnya itu semua akan baik, karena memang semua rencana Tuhan itu adalah baik. Di usia yang udah mau mendekati swidak ini ya, swidak ini, dan ya seket ya, swidak itu oh senang ya, seket ya, udah mau mencapai 50 tahun. Rambut juga sudah nggak mau berhenti lagi untuk memutih, walaupun dicat-cat tetap aja memutih ya. Dan terima kasih untuk dua-dua sidang jemaat yang tetap bisa menguatkan, memberikan kemampuan. Pernah nggak Ibu menyerah? Kadang pernah. Kapan itu? Ya ngerti sendirilah. Kalau jemaatnya gitu ya. Kalau jemaatnya susah dinasehati, susah dikasih arahan dan menuju maunya sendiri, dan akhirnya dia tergeletak jatuh dengan kemauannya. Di situ hati kita itu gitu. Kenapa kok nggak mau denger gitu ya? Itu kesedihan kami sebagai gembala di sini, yang paling membuat kami sangat sedih dan akan menangis ya seperti itu. Ketika kita udah menasehati tapi tidak dituruti, dia melakukan apa yang dia mau, akhirnya dia jatuh di lubang yang dia gali sendiri, terus dia kembali ke kita. Kita nggak bisa nolong karena sudah masuk di lubang yang kamu gali sendiri. Caranya gimana? Tutup dulu lubangnya ya. Dan itu mungkin sidang jemaat mengerti juga, atau sebelum beberapa yang belum mengerti bahwa sidang jemaat ini sudah jadi bagian dari hidup kami. Apapun yang sidang jemaat alami, rasakan, baik suka dan duka, itu berimbas kepada kami ya. Itu sangat mempengaruhi kami gitu loh. Jadi ketika Anda bersedih ya kami sedih, ketika Anda kesusahan ya kami juga susah, ketika Anda bahagia kami sangat bahagia ya, ketika Anda semakin rohani kami sangat bersuka cita ya. Itu yang membuat jadi kebahagiaan kami, sukacita kami ya. Tetaplah setia ya, tetaplah setia. Itu kado yang saya minta dari sidang jemaat. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun yang kalian hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah ya. Datanglah kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong saya kalau kita dalam masalah? Ya datang kepada Tuhan. Sudah kami buktikan, sudah saya buktikan, sudah saya ya banyak kali saya buktikan. Itu sebabnya ketika saya menyerahkan diri saya jadi hamba Tuhan, itu saya sudah buktikan ketika saya masih bekerja, ketika saya penuh dengan ya banyak duit, banyak ini, banyak prestasi apa segala macam, sudah saya buktikan.
itu membuat saya kepingin lebih melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, ayo datang kepada Tuhan ya. Kita saling menguatkan. Makanya kita bilang Healing Insight, kita adalah saudara, keluarga di tempat ini. Mari kita saling menguatkan satu sama lain. Ada masalah bisa dibicarakan. Ada yang mungkin tidak selamanya kami bisa membantu dengan yang seperti Bapak Ibu Saudara harapkan. Setidaknya kami akan berdoa ya. Karena itulah yang kami miliki. Kami rindu bertumbuhlah bersama di Healing Insight ini menuju tahun 2025 ini. Jangan goyah imannya, jangan tinggalkan Tuhannya. Walaupun masalah tetap ada, ya tetap ada. Bapak Gembala bolak-balik ngomong di khotbahnya. Orang Kristen tetap menghadapi masalah, tetap bedanya kita memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kita akan mampu menghadapinya. Kita akan, satu hal yang harus kita ingat, kita hanya sementara di sini ya. Rumah kita ada di surga. Harta kita ada di surga, bagian kita ada di surga. Jadi kita jangan terlalu terlena dengan kondisi dunia ini. Kondisiku kayak gini, aduh ini sementara saja. Kita sudah memiliki harta, tumpuklah harta kita di kekekalan sana. Terima kasih sidang jemaat, ayo saya rindu. Terima kasih untuk sidang jemaat yang setia sekali beribadah, terutama oma-oma yang di lantai 1 ya. Terima kasih untuk doa-doanya. Tetaplah doakan kami, doakan saya, nama saya Tiar. Tetap bawakan saya dalam doa karena saya tetap butuh doa. Saya bukan wanita superwoman, super power, enggak. Saya butuh doa dari nasihat-nasihat saya butuhkan. Doakan supaya tetap bisa kuat, mengembalakan, membimbing, mendoakan, menasehati sidang jemaat. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa mengucapkan kata selain kata terima kasih. Terima kasih untuk semua, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Sekali saya minta maaf juga untuk para pelayan Tuhan yang mungkin harus saya kerasin, saya tegasin, karena tujuan saya cuma satu, para pelayan-pelayan ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, saya tidak pernah membenci saudara, saya tidak pernah mengharapkan kehancuran, enggak. Saya menginginkan kebaikan kepada semua para pelayan-pelayan Tuhan ini ya. Tetaplah melayani, tetaplah kuat, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan pelayanan ya. Jangan tergoda dengan hal-hal yang membuat kita akan meninggalkan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga saya, untuk suami saya tercinta. Terima kasih untuk ya kesabarannya menjadi suami saya. Ya, terima kasih untuk anak-anak saya, Claudia sama Hani yang ya jadi teman berantem sekarang yang mereka berdua ini karena sudah besar ya. Teman gini tapi ya semua indah pada waktunya. Saya harus menyadari anak saya sudah gede ini ya. Sudah melakukan apa yang mereka mau, jadi kita harus mengontrol diri kadang-kadang. Oh ya anak saya sudah gede gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi segala kemuliaannya bagi Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin melanjutkan. Puji Tuhan, mungkin bisa dilanjutkan nanti di ibadah tutup buka tahun ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Adalah persembahan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan kita sama-sama menyanyikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menuduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengoreksi dan membenahi kehidupan kita, yang menguatkan kita dalam pergumulan kita, dan yang senantiasa menopang hidup kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, Dia diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Dia diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kaulah juru selamat kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Pada Pak Gembala kami persilahkan. Bagi setiap jalan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sangat baik dalam hidup kami di hari Sabat ini. Kembali Tuhan izinkan kami boleh beribadah, dan hal yang lebih baik dan indah bagi hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sepanjang pemberitaan firman ini. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami memiliki hati yang lembut. Setiap kata-kata dari firman Tuhan itu bisa menjadi iman dalam hidup kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami, sidang jemaat mini Tuhan, dimanapun kami duduk saat ini, kami mau ngambil sikap kami yang terbaik, mendengarkan firman-Mu. Tolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun sepanjang pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Selamat Hari Natal. Nah, kurang semangat. Begitu banyaknya manusia, kurang semangat suaranya. Selamat Natal mbah-mbah yang di lantai 1. Yang di lantai 2. Puji Tuhan, sukacita untuk kita sekalian. Amin. Hari ini menjadi hari yang sangat spesial bagi kita. Hari Ibu, ya iya. Jadi bisa ucapkan selamat hari ibu dulu kepada para ibu-ibu yang saya kasihi. Selamat hari ibu istri saya, selamat hari ibu Om Aleman, ibu-ibu semuanya ya, tidak bisa saya sebut satu persatu, termasuk mama saya. Selama nanti pasti siang dia dengarkan khotbah ini, selamat hari ibu untuk mama saya yang sudah melahirkan saya menjadi gede seperti ini. Ya, luar biasa ibu-ibu. Ya. Dan hari ini kita akan melihat satu kisah yang sangat penting dari seorang calon ibu, seorang wanita yang menjadi sejarah bagi dunia, yaitu yang bernama Maria. Siapa saudara? Maria, dia adalah tokoh sentral, tokoh pusat dari kisah Natal. Kalau disebutkan siapakah yang paling inti dalam berita Natal, ya Kristus Yesus sendiri, tetapi kemudian kita tidak mungkin bisa melupakan bagaimana seorang ibu muda yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan rahimnya, menyerahkan hatinya untuk dipakai oleh Tuhan sehingga hari ini kita bisa merayakan Natal begitu luar biasa. Sekali lagi dengan rasa hormat dan syukur saya kepada ibu-ibu, kepada para wanita-wanita. Tanpa iman saudara, tanpa iman dari ibu, iman dari orang tua, maka kita tidak mungkin ada seperti ini. Amin. Tolong sempatkan waktu anak-anak yang merantau di kota ini, sempatkan waktu WA atau telepon mamanya, ucapkan terima kasih mama sudah melahirkan aku. Itu pasti rahimnya bergejolak itu. Rahimnya bergerak itu. Sungguhan, tolong saudara telepon atau WA, kasih tahu mama terima kasih sudah melahirkan aku. Itu rahimnya pasti bergerak. Bersyukur sekali dia. Apalagi saudara sekarang sudah jadi orang yang berhasil. Saudara masih jadi tukang rombeng aja udah syukur dia. Kalau saudara ngucapin gitu, apalagi sudah jadi orang yang berhasil. Maksudnya mengikut Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Mari kita membaca nats yang sangat pendek tetapi begitu penting dalam kisah Natal, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37 saja, lalu nanti saya baca ayat 38 ibu-ibu ya, ibu-ibu yang membacanya. Ayat 37 kita semua membaca, ayat 38 ibu-ibu saja. Ya, kalau wanita-wanita yang masih muda juga mau ikut, silahkan ya. Mari kita baca sama-sama ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa saudara? Tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu atau wanita? Dua, ya. Puji Tuhan, walaupun yang menerima berita ini, berita apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi saya sebagai laki-laki juga ikut merasakannya. Saya ulangi sekali lagi, walaupun kata-kata ini ditujukan kepada seorang calon ibu yang bernama Maria, ayat 38, Maria langsung tangkap itu. Menjadi keajaiban. Tapi bukan hanya Maria, tetapi juga saya. Dan termasuk juga seorang yang bernama George Miller ini. Saudara coba perhatikan, ini sebuah kisah. Karena di gereja kita ini ada panti kita, jadi saya pakai yang ada pantinya juga. Beliau ini hidup tahun 1900-an. Dia seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia. Disebut sebagai bapak beriman di dunia modern. George Miller ini, dia meyakini firman Allah yang tadi, bagi Allah tidak ada yang mustahil,
Sehingga dia mencatat sebuah moto dalam hidupnya. Dia bilang begini, nanti saya kasih tahu siapa dia. Menyediakan dana cadangan akan menjadi kebodohan terbesar bagi saya. Bayangkan saudara, imannya luar biasa. Dia tidak pernah mencadangkan uangnya numpuk-numpuk, enggak, dia pakai untuk pelayanan. Kalau menyediakan dana cadangan untuk pelayanan, itu kebodohan terbesar. Bagaimana saya mau berdoa jika saya memiliki cadangan? Kan gampang kalau kita berdoa, Tuhan peliharalah hidup kami, padahal udah ada depositonya. Padahal sudah ada uangnya numpuk. Ngomong kosong imannya. Menurut dia begitu ya. Lalu dia bilang, dana cadangan kami ada di sorga. Amin saudara. Ya, dana cadangan kami itu ada di sorga. Seperti yang istri saya katakan tadi, tumpuk harta. Gak tahu pemilihan kata istri saya tadi kok. Saya bersuka cita sekali. Dia bilang bukan simpan tapi tumpuk, Mateo. Bahasa Inggris itu. Luar biasa itu kan. Ya. Cadangan kami ada di sorga. Allah yang hiduplah yang selalu mencukupkan kami. Bilang amin saudara. Ini bukan firman Allah tapi dia kutip dari firman. Saya percaya dia untuk tiap dolar, untuk $1. Saya percaya dia juga untuk ribuan dolar. Dan kepercayaan itu takkan pernah sia-sia. Siapakah dia? Dia adalah pemilik panti asuhan yang dimulai dengan beberapa anak, 200 anak, sampai akhirnya 2000 anak. Saudara tahu kisah yang paling dicatat oleh sejarah adalah bagaimana ketika dia menuliskan sebuah peristiwa. Besok pagi tidak ada lagi sarapan untuk anak-anak ribuan orang di panti asuhannya. Besok pagi dia sudah lihat tidak ada lagi makanan untuk dimakan oleh anak-anak yang begitu banyak. Apa yang terjadi saudara? Hati saya luar biasa bersyukur sekali. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara. Lalu dia ambil waktu untuk berdoa. Betul-betul dia berdoa supaya besok pagi ada sarapan. Saudara tahu, secara ajaib tidak lama setelah amin, seorang tukang roti mengetuk pintu dan membawa roti dari pabrik. Saudara tahu, membawa roti dari pabrik, enggak minta, enggak apa, dibawa roti karena perusahaannya ingin membagikan makanan kepada masyarakat. Panti itu yang disasar. Sehingga mereka bisa makan berminggu-minggu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu ada seorang tukang susu yang punya gerobak besar, tumpah susunya itu tumpah di depan panti asuhan itu. Karena tumpah, dibantu, akhirnya susu itu diberikan untuk panti asuhan. Begitulah cara Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria memberitahukan satu kalimat yang pendek sekali, ayat 37. Pendek sekali, menurut saya pasti bisa dihafal. Termasuk mbah-mbah kalau saya tes, mereka pasti bisa hafal. Begitu saya bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diulang coba, 1, 2 ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Loh tuh, bisa? Coba mbah-mbah di lantai 1 ya, saksinya nanti Mbak Lisa ya, Mbak Kiki ya. Coba oma-oma ya, coba diulangi kalimat saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, 2 ya. Oh, dari mulutnya aja udah pas. Sangat simple, sangat pendek. Kalimat yang sangat mudah diucapkan dan kalimat ini mudah untuk dihafalkan. Itulah sebabnya salah satu topik penting dalam berita Natal adalah Lukas 1 ayat 37 ini. Yang harus kita miliki, yang harus kita aminkan secepat Maria mengatakan amin untuk firman Allah ayat 38. Secepat itulah juga kita harus meresponi firman Allah ini. Untuk kita bawa pulang ke rumah kita, untuk memasuki tahun yang baru, kita harus percaya bahwa apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tambahkan imanku ya Tuhan. Untuk kita percaya.
Karena apa? Yang kita lihat, yang dilihat oleh Maria adalah sesuatu yang tidak mendukung kalimat itu. Saudara paham? Tuhan bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria lihat tidak bisa. Nggak ada yang bisa mendukung kalimat itu. Kenapa? Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Immanuel? Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi diucapkan oleh malaikat untuk apa? Hati saya bersuka cita, saya catat di sini di flyer yang sudah saya terima. Untuk apa kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil ini masih disampaikan di jemaat pada era postmodern ini? Untuk apa? Untuk kita menyadari saudara, bahwa ternyata kita manusia ini ada banyak perkara yang di luar kemampuan kita. Amin saudara. Ada banyak hal yang di luar kemampuan, di luar nalar, di luar kesanggupan kita, itu harus kita akui. Malaikat harus mengucapkan ini, harus keluarlah kalimat ini kepada Maria. Ini adalah kalimat yang pertama sekali di dalam Alkitab yang mengatakan kalimat seperti ini persis. Ada 2 kali, nanti kemudian waktu Yesus lahir cuma kalimatnya berbeda Matius 19. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bagi Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Tapi kalimat yang pertama secara detail mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu baru di sini. Kenapa? Manusia perlu diingatkan. Ketika malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita tambah, berarti bagi manusia banyak perkara yang mustahil. Itu dia. Jadi yang ngomong ini bukan Maria. Yang ngomong ini adalah dari pihak sorga. Dari pihak Allah yang tahu persis kemampuan Allah. Pihak manusia sedang mengalami kebingungan. Manusia sedang mengalami apa yang bisa dilihat matanya, apa yang bisa dirasa, dinilai. Wah ini tidak mungkin. Lalu malaikat mengingatkan, Maria, memang hanya bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Bagi kamu memang begitu. Bagi manusia memang tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu memang semuanya banyak yang mustahil maksud saya. Tetapi seringkali manusia tidak menyadarinya. Manusia sombong sekali. Itu sebabnya Tuhan datang. Mengingatkan manusia, mengingatkan Maria, jangan ragu kepada Allah. Jangan bimbang kepada Allah. Percaya kepada Tuhan dan sadari, nah ini penting saudara. Dan sadarilah bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. 2 kalimat di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu menunjukkan konteksnya, bahasa saya, waktu kalimat itu digunakan, itu berbicara tentang keselamatan. Ya, yang barusan kita baca, juru selamat akan datang. Matius pasal 19, orang kaya sukar masuk surga. 2 topik ini bicara tentang keselamatan. Apa itu Pak Pendeta keselamatan? Adalah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Adalah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Apa itu? Keselamatan. Sampai hari ini tidak ada seorang manusia yang bisa menjamin bahwa orang lain, aku jamin kamu masuk surga, selamat masuk surga. Tidak ada. Semua nabi-nabi yang pernah ada, semua tokoh-tokoh agama yang pernah hidup di muka bumi ini dan mencatat sebuah tulisan, mereka akan berkata, doakan saya supaya saya selamat. Doakan saya supaya selamat. Tidak ada perusahaan yang bisa menjamin bahwa dia bisa membawa keselamatan. Tim SAR saya sudah periksa. SAR itu tim Save and Rescue. Untuk tim penolong itu kecelakaan, saya sudah cek mulai dari bencana-bencana alam besar, tsunami, saya tanya, saya cek berapa keberhasilan tim SAR menyelamatkan.
menyelamatkan orang dari bencana, bukan dari dosa ya. Berapa persen? Cuma 20-50%. Kenapa? Tim SAR tidak bisa memprediksi, tim SAR tidak bisa mengetahui kapan tsunami datang, tim SAR tidak tahu bencana alam tiba-tiba terjadi. Tidak mungkin pemadam kebakaran datang duluan sebelum terbakar, betul? Nah itu baru aneh itu, kalau tiba-tiba datang ke pantai sini, ada apa, ini mau terbakar sebentar lagi. Wah, ini tim apa ini yang namanya ya? Gak ada itu. Maka kalimat ini hanya dikhususkan bagi apa? Bagi sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Untuk mengingatkan Pendeta Stephen Manurung, ingatlah bahwa kita manusia ini penuh dengan keterbatasan. Coba klik, penuh dengan keterbatasan. Kita punya banyak limitasi. Kita punya banyak keterbatasan, saudara. Sadari itu manusia. Anak-anak muda yang kuat-kuat, yang masih pinter-pinter. Sadari itu. Maria sadari itu. Ya Tuhan, saya ini adalah orang yang terbatas. Sepintar apapun kita ini adalah orang yang terbatas. Amin saudara. Apa sih pentingnya Pak Pendeta ini teriak-teriak ngomong kita terbatas. Saudara ini penting. Ketika saudara tidak menyadari bahwa saudara adalah manusia yang terbatas, maka saudara akan sama seperti Nimrod. Mendirikan menara Babel, merasa dia paling mampu, merasa dia paling hebat. Kita akan sama seperti orang-orang yang sombong, seperti Goliat, seperti Herodes yang sombong berkhotbah, ditampar Tuhan mati loh. Saya tidak perlu mengucapkan satu persatu di Alkitab, tapi saya pengen menunjukkan. Saudara pasti mengenal beliau ini. Beliau ini adalah orang yang sangat jenius di dunia. Sudah meninggal. Namanya mirip saya lagi. Stephen. Saudara perhatikan, saya sedih melihat orang ini. Cerdasnya bukan main. Seorang fisikawan dan kosmolog. Banyak sumbangsi keilmuannya dia untuk apa? Untuk dunia luar angkasa. Pinter sekali. Tapi saudara perhatikan. Dia bilang begini, sejak dia muda saking cerdasnya, Tuhan tidak ada. Tuhan bukan pencipta alam semesta ini. Kenapa? Saya bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak dibutuhkan untuk mengetahui bumi ini diciptakan. Kenapa? Hukum alam bisa menjelaskan asal muasal dari alam semesta. Bayangkan, berani sekali dia. Dia belum lahir waktu Allah menciptakan langit dan bumi, tapi dia bilang apa? Aku tahu bagaimana bumi ini tercipta. Sombong enggak? Bagi saya itu keterlaluan. Saking pinternya, saking hebatnya, dia bilang apa? Aku bisa membuktikan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Hukum-hukum alam, teori fisika yang saya pahami bisa menjelaskan. Saya bilang, lahir aja dia belum. Tapi bayangkan sombongnya manusia gitu. Mungkin tidak pernah ada orang menyadari ini dan orang tidak mau mengkritisi. Saya tidak menjelekkan dia, tapi saya ingin memberitahu saudara. Kita ini terbatas. Buktinya apa Pak Stephen? Sejak umur 21 tahun dia sakit seperti itu. Kalau bagi saya, memang Tuhan ingin menghentikan dia. Umur 21 tahun sampai meninggal, bahkan obat untuk menyembuhkan sakitnya pun dia tidak tahu. Tapi bumi yang diciptakan Allah, ribuan tahun yang lalu dia belum ada, dia bilang dia tahu. Make sense enggak? Secerdas apa saudara? Saya buktikan, saya balik sekarang. Dunia yang diciptakan Allah, dia tidak ada, dia bilang dia tahu. Penyakit yang diidapnya di dunia modern, dia tidak tahu menyembuhkannya. Bagi saudara, make sense enggak? Orang-orang mungkin terkesima dengan keilmuannya, tapi saya balik dulu. Sampai meninggal, posisi meninggalnya begitu. Coba, baru sakit syaraf, degeneratif dari sarafnya. Enggak bisa dia menemukan dengan ilmunya. Tapi aneh, dia bilang dia bisa mengetahui
bumi ini dari tidak ada menjadi ada. Saya bilang, berani sekali ya, bilang begitu ya. Saya bilang terlalu berani. Bukan hanya 1, 2, bukan hanya 2.000, bahkan bisa saja di antara kita, bisa saja dia hamba-hamba Tuhan yang songongnya luar biasa. Mengetahui Yesus datanglah. Saudara hadirlah tutup buka tahun, saya akan khotbah tentang tahun kewaspadaan. Mengenai kedatangan Tuhan, banyak orang sok tahu gitu loh. Padahal sakit flu-nya aja ingus-ingusan dia, enggak bisa sembuh-sembuh, enggak tahu dia. Kudisnya enggak sembuh-sembuh di kakinya, padahal sudah ada obatnya. Sok tahu, Yesus datang 2026. Berani sekali. Dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Kalimat yang disampaikan oleh malaikat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak mau klaim-klaim itu dulu kalimatnya. Tapi saya balik di baliknya. Mengapa muncul kalimat itu? Bagi saya adalah untuk menyadarkan saya bahwa manusia itu mustahil, banyak yang mustahil yang dikerjakannya itu mustahil banyak bisa. Banyak yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita harus sadar itu. Kalau kita memiliki pengertian ini, saya yakin dan percaya. Yang pertama, saudara akan jauh dari kesombongan. Orang-orang yang sok tahu itu banyak sekali, saudara. Sok tahu, termasuk ketika pendeta khotbah firman Allah disampaikan, dia bilang, masa kayak gitu. Itu sok tahu itu, saudara. Sombong itu orangnya. Ketika firman Allah mengatakan A, B, dan C, dia bilang, enggak kayak gitu, teori kimia gini, ekonomi gini, mana firman Allah. Sombong kau saudara, dimiringkan Tuhan nanti sarapmu dikit baru tahu rasa kau. Di Alkitab, orang-orang sombong itu selalu dihentikan oleh Allah. Kenapa? Merusak. Semua orang sombong, raja-raja yang sombong dihentikan. Saudara tahu Nebukadnezar? Sombong sekali dia. Ketika seluruh dunia diberikan Tuhan kepada dia termasuk Israel. Sombongnya bukan main. Akulah Allah. Apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Kamu akan pergi di padang rumput. Itu tangannya seperti elang. Berbulu. Jadi seperti hewan dia lama dibikin Tuhan. Sampai tunduk hatinya. Herodes sombong dia menghina Allah. Ditempeleng sama Tuhan, dimakan cacing. Dan saya tidak sebutkan banyak lagi. Goliat yang menghina Allah, batu kecil aja menghancurkan hidupnya. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, bahkan angkuh rohani pun tidak boleh, saudara. Kenapa? Virus kecil aja, saudara. Saya ulangi, virus kecil saja kita tidak bisa lawan. Saya buktikan bahwa kita manusia ini penuh keterbatasan. Saya buat beberapa tabel, tapi banyak sekali keterbatasan kita. Dan itu harus kita sadari. Jangan bilang kita adalah suami yang hebat. Suami yang berjuang, iya. Banyak keterbatasan kita, jangan sombong. Jangan tegakkan, angkat dagu kita lalu kita menghujat Allah. Jangan. Ini kita manusia, saudara. Banyak sekali kelemahan kita. Yang pertama, kita tidak bisa mengalahkan hukum daya tarik bumi ini. Hukum gravitasi. Saudara lompat setinggi-tingginya pasti jatuh. Saudara lompat setinggi-tingginya pasti jatuh. Setinggi apapun jabatan saudara besok bisa jatuh. Sebanyak apapun harta saudara besok, gak usah nunggu besok. 1 detik, 2 detik hilang bisa cepat, bisa hilang. Jangan sombong, orang ganteng. Yang ganteng coba angkat tangan. Aku. Mana mungkin aku cantik. Pak, ya angkat Pak. Angkat tangannya Pak. Iya ganteng. Loh, Miguel enggak ganteng? Wah gawat. Yang cantik. Yang cantik-cantik angkat tangan. Istri saya duluan. Paling cantik memang istri saya ini. Jangan sombong kalau cantik. Apa yang paling sering dilakukan orang sombong sih?
Merendahkan orang yang lebih kurang dari dia. Betul. Kalau kita merasa kita paling ganteng di dunia ini, waduh, kita akan ejek orang yang kurang ganteng menurut kita. Saya punya teman, sampai hari ini saya masih mendoakan dia. Lumpuh total. Teman baik saya, kami ada 4 sekawan, waktu mulai dari SD sampai SMP. Marga Sitorus. Saudara, gantengnya memang dia bukan main, kayak bule. Tapi waktu SD, saya masih ingat itu. Setiap orang yang lewat mesti diejek sama dia. Saya ingat persis. Dan dia mengejek orang itu sesuka hatinya bunyi lah. Sesuka hatinya bunyi. Nanti lewat orang kayak tempe gitu aja. Kayak tempe. Pokoknya kerjaannya gitu di sepanjang jalan, kita jalan ke sekolah itu gitu. Kucing gitu. Sepeda. Sambil ketawa-ketawa kan. Ya aku juga ikut ketawa waktu itu. Kan lucu kan. Dia pokoknya buat. Saudara tahu, di umur 38 tahun lumpuh. Saya tidak tahu mengapa. Saya lihat di Facebook, ini kan teman saya. Baru saya diingatkan Tuhan dulu. Kamu lihat, kamu perhatikan. Dulu orang ini selalu menghina orang yang lebih jelek dari dia. Pokoknya selalu. Nanti pas lewat di sawah petani-petani itu kayak lumpur kayak. Hera gabok gitu. Kayak lumpur orang itu, kayak lumpur karena memang kena lumpur kan. Kayak cacing gitu. Umur 38, lumpuh sampai sekarang. Lalu saya tanya dia menangis, doakan aku Pak, dalam kelumpuhan aku sekarang. Lalu kita coba tanya sama istri saya, kita coba tanya apa yang bisa dibantu, lalu kita kirim. Ngeri saudara, jangan sombong. Banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab itu, orang sombong, siapa yang meninggikan diri pasti direndahkan. Itu sebabnya Maria mendengarkan berita ini, mendengarkan suara dari malaikat ini, ayat yang ke-38, dia langsung menangkap itu. Dia katakan, aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah orang yang terbatas. Aku ini adalah orang yang limited. Sangat-sangat memiliki keterbatasan. Wong kita tidur aja saudara, kita tidak sadar setiap hari itu kita manusia itu tidak sadar 8 jam. Betul? Jangan sombong, kita itu tanpa pertahanan, tanpa menjaga diri, 8 jam kita tanpa pertahanan. Siapapun bisa membunuh kita, siapapun bisa meracun kita. Siapapun bisa menjahati kita, 8 jam kita tidur setiap hari. Kalau sudah lansia 6-7 jam, kita nggak sadar apa yang mau disombongkan. Harta, mana bisa hartamu menolong kamu lagi tidur nggak sadar gini, enak-enak tidur ngorok. Ya tinggal digorok orang gini kan selesai. Apa yang mau disombongkan saudara? Kita manusia ini adalah orang yang terbatas. Uang tidak bisa selamanya diharapkan. Orang tua juga tidak bisa diharapkan. Jangan sombong anak-anak yang punya orang tua sukses. Kok sombong sekali kau? Iya, backingannya pusat katanya. Orang pusat. Sombong sekali orang yang punya backingan itu. Saudara, saya kasih tahu saudara, saya 4 tahun jadi pengurus di sinode kita. Membidangi departemen hukum. Bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik ke polisi, bolak-balik ketemu jaksa. Mulai dari kementerian sampai sekretaris kepresidenan, semuanya kita sudah. Karena kita diadukan kemana-mana. Saudara perhatikan, orang sombong. Biasanya dia berani melakukan sesuatu karena dia punya backingan. Backingannya pusat katanya. Backingannya kuat. Tapi saya bilang, backingannya dia bisa orang hebat. Tapi kita punya Tuhan, amin. Itulah yang Daud katakan ketika Goliat songongnya bukan main. Kamu kira aku anjing? Kamu mau datang bawa pentung mengalahkan aku? Semua barisan Israel maju. Daud bilang, sombong sekali kamu orang yang tak bersunat.
Kamu telah bukan menghina manusia, kamu menghina barisan Allah. Sengaja Tuhan mempermalukan. Tuhan tidak membuat Daud menjadi besar. Digedein kakinya, tangannya gede, lalu jadi Hulk, jadi hijau gitu, jadi apa? Kolor hijau gitu. Hulk itu kan versinya Indonesia kolor hijau. Gede-gede, Goliat melawan kau, bung. Enggak saudara, Tuhan itu sengaja dan selalu membuat hal yang kecil menghancurkan sesuatu yang besar. Untuk apa? Membuktikan bahwa Allah kita itu bukan cuma besar, tetapi maha besar. Amin saudara. Apa yang dipakai? Batu kecil ambil 5 dari mana? Dari Gunung Kawi. Ngapain? Dijampi-jampi di sana. Enggak. Dari kali, diambil dari kali 5, yang dipakai 5. Enggak, pakai 1 aja. Coba. Dilempar pakai apa? Dilempar pakai senapan laras panjang? Enggak. Ongkel-ongkel. Tahu sudah ongkel-ongkel? Ali-ali. 1, 2, aku waktu kecil selalu main gitu. Masukin batu gitu, ini talinya, masukin batu. Lepas 1 tali yang kena kaca rumah orang. Bukan kena burung ya, kena kaca rumah orang. Itulah cara Tuhan kita. Hati saya bersuka cita ternyata orang yang menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Untuk diriku dulu. Untuk saya menyadari, ya Tuhan, saya memang adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Saya benar adalah seorang laki-laki yang berjuang keras. Tapi saya tahu saya terbatas sekali. Istri saya tahu. Kalau saya sudah berpikir terlalu keras, asam lambung saya naik. Disitulah saya diingatkan Tuhan, Tuhan manusia ini fana. Lalu makanlah omeprazol. Minumlah proma. Disitulah kita sadar, ternyata kita tidak bisa meraup dunia ini kita sendiri dengan kita sendiri. Istri saya bilang, papa istirahat, limited. Rambut makin rontok, ya wis. Berarti waktunya kita istirahat. Tuhan bilang istirahatlah, sebab waktu engkau tertidur, di sanalah aku memberikan berkat-berkat. Saya lupa ayatnya di Yesaya atau Amos. Waktu tidurlah Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Amin saudara. Ayo, kita memang adalah ibu-ibu di hari ibu ini, adalah ibu-ibu yang bertanggung jawab, betul. Kita adalah wanita-wanita yang berjuang untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, betul. Tapi ingat baik-baik, sehebat apapun kamu, jangan lupa, kamu adalah manusia yang terbatas. Kamu perlu istirahat, amin. Tubuhmu harus istirahat, jiwamu, coba. Jiwamu juga harus istirahat. Saya mau tanya ibu-ibu, pernah enggak lelah jiwanya? Saya tanya ya, kalau lelah badannya di mana yang sakit? Gak ada ibu-ibu di sini yang pernah lelah? Masa enggak lelah kanan kiri, enggak lelah tak? Aku ngelihatnya aja udah capek. Maju mundur. Berapa kain yang disetrika itu? Maju. Mataku aja bisa picek mataku. Mana yang sakit kalau maju mundur? Tangan. Kalau mana yang sakit? Tangan. Kalau nyuci, nyapu, ngepel, boyo. Betul? Lah, kalau jiwanya yang sakit, lihat dompet, pati murah semua. Mana Pak Karno? Hilang, diambil tuyul. Mana yang sakit? Tangan? Enggak. Mana yang sakit? Pikiran, jiwa, itu namanya jiwa. Di dalam jiwa itu ada 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan dan kehendak emang apa Pak sakitnya Pak? Buka Shopee, dikeranjang semua. Iya kan?
Ditanya suaminya, Pak udah bisa kita ambil keranjang ini? Belum. Mana yang sakit? Perasaannya. Bilang apa? Aku mengapa tidak seperti wanita yang lain? Kalau tetangga kami setiap 1 jam, paket. Kok aku tidak pernah mendapatkan? Mana yang sakit ibu-ibu? Obatnya bisa tidur. Bisa tidur. Badan yang capek, tidur. Kalau perasaan, pikiran dan kehendak kita sakit, datanglah kepada Tuhan. Kita terbatas, saya ulangi. Kita sangat-sangat terbatas sekali. Kita harus menyadari ini. Pada waktunya kita akan terus menua dan menua dan menua. Ada banyak hal, idealisme, pikiran-pikiran, rencana-rencana yang kita rencanakan memang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita kerjakan. Jangan stres. Itu saya katakan pada diri saya lihat rencana kerja gereja kita tahun 2024, banyak yang meleset. Kalau saya sebagai manusia yang memaksakan diri, maka saya akan stres. Dan kalau berhasil, maka saya yang akan bangga. Saya bilang sama Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan izinkan ada banyak hal yang meleset. Untuk apa? Saya menyadari bahwa memang saya ini adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Kita sangat terbatas. Bekerjalah mencari nafkah bapak-bapak. Bekerjalah mencari nafkah anak-anak muda. Belajarlah sebelajar-belajarnya anak-anak muda. Tapi ketahuilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhanmu karena kamu mengejar itu semua. Ada bagianmu, tapi berikan kesempatan untuk Allah mengerjakan bagiannya. Itu dia. Berikan kesempatan bagi Tuhan mengerjakan bagiannya. Saya dengan istri saya, kebetulan anak-anak kita kan bagi rapot ya. Bagi rapot. Sejak dulu semuanya orang tua kan menginginkan anak-anaknya pintar, betul ya? Iya. Anak saya sendiri yang bilang yang paling kecil di pojok sana itu. Dia baru dapat rapot saudara, ranking 2 saudara. Iya, enggak pernah itu. Biasanya 29. Iya. Dia sendiri yang mengatakan, mengapa papa mama punya pemikiran selama ini? Tidak pernah memaksa anaknya, harus nilainya tinggi. Iya, yang selalu papa dan mama lakukan apa? Papa mama tidak puas, karena papa mama tahu kamu diberikan Tuhan kepintaran seperti ini, 10, tapi kamu kasih sama Tuhan 6. Kami tidak pernah maksa, tapi puji Tuhan, ketika kami serahkan itu kepada Tuhan, kepada anak-anak kami, anak saya juga nilainya bagus semester ini. Ketika kami serahkan itu sama Tuhan, ada keterbatasan orang tua memberitahu kepada anak-anak. Tapi kami minta sama Tuhan, Engkau Allah yang bisa bekerja lebih dari apa yang kami minta. Bicaralah kepada dia. Karena dia juga jiwa, dia juga manusia. Bicaralah kepada dia. Karena kalau orang tua maksa tuh belajar, dia bilang apa? Jer. Untung ngomong-ngomong gak ngerti artinya itu kan. Anak-anak zaman sekarang kita aja ngomong, jer katanya. Iya, hanya menghilangkan huruf NG di belakang aja. Kalau enggak jadi apa? Anak-anak zaman sekarang. Anjir, apa sih anjir. Ini kehebatannya Allah kita begitu. Ketika kita mengatakan, saya kan sebagai dosen saya ini. Saya belajar banyak hal, ilmu psikologi, ilmu parenting, semua saya pelajari. Untuk mendidik anak, begini. Saudara, ada kalanya ilmu itu enggak mempan. Saudara bisa lihat itu di sekolahan itu. Anak-anak tidak boleh dikerasi katanya. Maka yang mereka lakukan apa? Gurunya dimaki-maki. Loh, enggak bisa, jangan keras, enggak boleh keras-keras kepada anak-anak. Oke kata guru, lembut kita katanya. Apa yang dilakukan? Ya di situ mereka tonjok-tonjokan. Gurunya bilang apa? Jangan dimarahi. Anak-anak itu
Enggak bisa, ilmu apapun enggak bisa. Tapi kita punya Tuhan. Jamahlah hatinya. Tadi istri saya sudah sampaikan dalam konteks sebagai ibu gembala, dia udah bilang apa? Kami kadangkala jadi gembala, jadi pendeta ini bisa putus asa, saudara. Karena menasihati jemaat itu nggak bisa bertahun-tahun nih. Berulang-ulang terus masalahnya itu aja. Dinasehati, nggak mau tahu. Waktu dengar firman Allah, jalan-jalan. Kalian kira saya nggak tahu siapa yang dengar firman sungguh-sungguh dari depan ini? Saya tahu, saudara. Loh, sungguhan. Saya tahu. Saya ini dosen mengajar berkhotbah, saudara. Public speaking. Saya tahu siapa yang main-main handphone. Siapa tahu yang asik dengan dirinya sendiri. Saya tahu. Tapi saya tidak pernah marah, mau meledak kan. Saya serahkan kepada Tuhan, saudara. Kalau pendeta sudah menyerahkan jemaatnya kepada Tuhan, bisa dua kemungkinan. Loh iya, saudara. Kalau pendeta sudah bilang, istri udah tidak bisa. Maka apa yang dilakukan? Langsung berlutut dia bilang apa? Ya Tuhan, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Nah, diserahkan sama Tuhan, kerjakanlah yang terbaik Tuhan untuk umatmu. Bisa dua yang dilakukan, diajar atau nah itu. Saudara pilih mana? Lo beneran. Dan saudara tidak akan pernah bangkit dari permasalahan. Kadangkala Tuhan mendidik kita itu malah diberikan persoalan yang lebih besar. Yang paling tepat itu sebenarnya harus seperti Maria. Karena sekarang aku ini terbatas, maka telinganya diberikan. Apa detailnya? Apa detailnya? Talk to me. Bicaralah padaku. Aku ini adalah hambamu. Saya enggak sempat lagi menjelaskan hamba ini. Aku ini adalah hambamu. Hamba Tuhan aku ini, hamba Allah. Kata hamba Allah yang pertama kali muncul di Alkitab adalah ini diucapkan oleh orang awam. Saudara perhatikan baik-baik. Maria ini menyadari ketika malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti bagiku, iya aku bingung. Banyak yang hal-hal yang mustahil. Ya bingung kita kalau mustahil ini memang jadi bingung kita. Ya sudah, lalu apa? Talk to me. Bicaralah apa yang menjadi kehendak Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan. Saudara perhatikan status hamba Allah itu bukan status profesi pendeta. Bukan. Semua orang percaya harus memiliki hati menjadi hamba Allah. Amin. Yang bagaimana Pak Pendeta? Sekolah Alkitab. Bukan. Apa? Ayat yang ke-38. Mari kita baca sekali lagi. Ayat 38, inilah karakter dari seorang hamba Allah. Bukan profesinya, tetapi status dan pribadinya, beginilah seorang hamba Tuhan berkata. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin saudara. Ciri khas dari seorang hamba Tuhan, hamba Allah adalah satu ini. Let your will be done. Jadilah perkataan-perkataanmu. Bagaimana jadinya firman Allah perkataan itu jadi dalam hidup kita kalau mendengar pun keliru. Waktu Natal sudah saya singgung sedikit mengenai 4 hati yang menerima taburan firman Allah. Di pinggir jalan diambil setan. Yang berbatu-batu kena matahari pencobaan. Yang di semak duri terhimpit kekhawatiran. 3:1 saudara. Jadi di gereja itu begitu, banyak yang 3 ini. Mau enggak? Jangan yang 3 itu kamu. Amin. Oke betul Pak Pendeta, 3:1 sangat besar. Yang jelek yang banyak sekali memang. Tapi bilang pada dirimu, yang 3 itu jangan akulah Tuhan. Amin. Yang 1 itu ditabur di tanah yang baik. Sehingga ketika mendengar firman Allah lalu dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Kalau dosa bertobat, kalau meneguhkan lakukan tingkatkan. Itu dia.
Maria langsung memposisikan dirinya sebagai orang yang rendah hati sekali. Dia bilang, aku adalah hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan harus sekolah Alkitab. Tapi dia bilang, jadilah. Ini penting sekali. Makanya kita sering kehilangan berkat di patok ayam, istilah saya, diambil iblis. Padahal beruntungnya kita jadi orang Kristen. Setiap hari Minggu minimal 1 kali seminggu mendengarkan firman Allah. Sayang sekali kita tidak mengatakan, jadilah Tuhan firman-Mu. Sayang kan? Kita sering ragu. Masalah perkataan yang paling klasik adalah karena bukan pendetanya menghadapi masalah ini. Maka ya begitulah. Cepat-cepat jemaat. Cepat-cepat mengatakan, jadilah padaku, amin saudara. Kalau engkau berdoa untuk anakmu yang bermasalah, jangan ragu begitu amin, jadilah Tuhan. Kita nasihati anak, gak dengar dia, kamu masih punya Tuhan, amin. Gitu dong. Kamu bekerja, gak menghasilkan, kamu masih punya Tuhan. Tuhan bisa rubah batu menjadi roti. Gitu. Susah cari pekerjaan, kamu masih punya Tuhan. Tuhan yang punya bumi ini. Begitu caranya. Cepat-cepat kita mengatakan, aku hamba Allah. Dalam artian, cepat mengatakan, jadilah. Karena ini firman Tuhan, jadilah. Oh, indah dan bahagia sekali saudara. Setiap minggu saudara mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Kenapa? Saudara selalu berkata, jadilah. Jadilah seturut firman-Mu ya Allah. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadilah itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Pada saat pagi hari ini hati kami penuh dengan syukur. Pada hari Sabat ini kami telah diingatkan oleh Tuhan bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas, penuh dengan dosa dan kelemahan. Hari ini kami telah diingatkan kembali bahwa kami ini penuh dengan kelemahan itu tadi, tapi ada jalan keluar bagi kami. Kami posisikan diri kami sebagai hamba Tuhan yang menerima firman-Mu dengan baik, sehingga jadilah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan kita diberikan kesempatan untuk kembali memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Sebagai rasa ucapan syukur itulah kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan, kuduskan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada pelayan persembahan kami persilahkan kita menyanyikan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kekal
kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Ya, kita ada berkat Tuhan dari perayaan Natal kita kemarin. Kita memang sudah menyisikan ada berkat Tuhan untuk para Oma-oma di lantai 1. Dan kita sudah putuskan menyerahkannya pada tanggal ini, hari Minggu tanggal 22 bertepatan dengan Hari Ibu. Ya, coba lambangkan tangannya di lantai 1. Oke. Nah, untuk ini saya minta jemaat Tuhan, kecuali pengasuh, untuk pergi ke Elpri sana, cari nama dan serahkan ke omanya. Coba cari oma-oma itu, ada namanya di situ. Cari namanya, serahkan ke bawah. Ayo, jemaat, ayo jemaat. Kecuali pengasuh pasti kenal ya. Nah, pengasuh stay. Jadi Kak Elpri akan cari nama-nama. Ya, kakak ayo. Ayo, oh kamu kenal ya? Oh, Ganjan. Bisa 2 ya. Yang gak ada orangnya nanti bawa kembali lagi. Hani ayo, Nelson, Rafael kenal semua. Itu sama Kak Elpri. Ya, di sini ada oma, di sini 2 orang ya. Oma Leman juga mau ngasih ke bawah. Ya nanti. Tapi lah ini kok dia. Ini kok dia. Oke, dipeluklah omanya. Selamat Hari Ibu, selamat. Ayo coba dicari. Yang nggak ada namanya di situ kembalikan aja ke atas. Nanti kita akan serahkan. Ayo. Yang di depan ini masih ada 1 oma. Coba disorot yang di bawah, ayo, ketemu enggak orangnya? Dipeluk ya sambil ucapkan selamat Hari Ibu. Bisa 2 atau 1. Ya, Oma Gim itu dipeluk orangnya, dipeluk omanya Kak. Oh, makasih nih, Pak Yepta ke bawah dulu. Yang gak ada namanya gak usah, yang ada namanya aja. Oke, nah sekarang pengasuh silakan maju ke depan sini. Pengasuh, Ibu Mianto juga ikut. Ini kita berikan kepada para pengasuh dan juga Ibu Janda dan Pak Yepta. Ada 2 bapak, Pak Ari juga gak ada ya. Pengasuh boleh naik. Pengasuh yang ada di bawah tolong naik, Mbak Lisa, Mbak Sum, siapa lagi? Oh, Bu Sum. Mbak Lisa Riani, tolong naik ke atas. Mayos ada? Oh ya sudah. Bu. Silakan berbaris di sini. Ayo. Oke. Udah ketemu? Mbak Lisa, Ibu Tsunami tolong naik ke atas. Kedengaran enggak? Bu Tsunami dan Mbak Lisa, Mama Jojo tolong naik ke atas. Oh enggak kedengaran. Mbak Lisa, Mama Jojo tolong naik ke atas. Tolong naik ke atas sebentar. Mama Jojo tolong naik. Ya. Pak Yepta, Ibu Mbak Madalena juga silakan maju ke depan. Silakan berbaris, nanti Bapak Gembala akan menyerahkannya.
Oma Nani sudah dapat ketelisut kah? Oke. Ada namanya. Itu bukan. Itu berbaris ke sana, hadap ke sana. Ya, hadap ke sana. Oke. Ini hanya kemasannya ya, bukan dari sini ya. Sama hari Ibu. Oh. Itu Ibu Selvi itu. Nanti aja. Ini satunya. Sama-sama. Semua sudah? Ya, berfoto dulu. Itu yang nggak hadir nanti. Ya, nanti aja. Oke, terima kasih ya. Tambah semangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Ayo semangat lagi kita tahun depan ya untuk melayani Tuhan. Itu pengumuman kita sudah ada saya kirim di grup kita. Ada ibadah tanggal 31 ada ibadah tutup buka tahun jam 6 sore. Kemudian kita mulai ibadah lagi pada bulan Januari pagi jam 8 tanggal 5 dan juga ada perjamuan suci. Demikian pengumuman yang kita sampaikan. Kita akan doa sapa selain Robert. Ya, jangan lupa tanggal 29 Minggu kita tidak ada ibadah. Ibadah silahkan ke keluarga, ketemu keluarga silahkan. Tapi tutup buka tahun tanggal 31 malam jam 6 sore kita ada ibadah raya di sini ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Tuhan, kami jemaat-Mu yang sederhana ini begitu diberkati oleh Tuhan, melimpah dengan firman Tuhan sepanjang bulan ini, sepanjang tahun berjalan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Biarlah semua firman Allah yang sudah ditaburkan, bertumbuhlah itu sebagai harta yang tak ternilai di dalam hidup seluruh sidang jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih. Di sini kami ada pelayanan panti, ada ibu-ibu janda, ibu yang sendiri yang lanjut usia di rumah-Mu ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, bapak-bapak yang duda atau lanjut usia. Engkau mencintai mereka semua yang disebut sebagai orang-orang yang lemah, tetapi mereka adalah biji mata Tuhan. Maka Tuhan, berkatilah mereka dalam masa lanjut umur mereka. Pakai dan berkatilah juga para pengasuh kami Tuhan, yang sepanjang tahun ini dengan tekun dan sabar, dengan penuh pengabdian diri, melayani Tuhan lewat jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan tolong Ibu Selvi sebagai koordinator pelayanan di sini. Tuhan tolong beri kesehatan di umurnya juga yang sudah lanjut. Masih harus memelihara dan memikirkan ibu-ibu yang lanjut usia di panti ini. Maka Tuhan, kembalikan segala damai sejahtera dan sukacita yang sudah Dia bagikan kepada orang lain, maka Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sukacitanya bersama dengan anak, menantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami di gereja ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu di tahun mendatang pelayanan ini berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami serahkan ibadah terakhir kami ditutup buka tahun pada tanggal 31 Desember mendatang. Tuhan tolong kami semua untuk giat hadir, bersama-sama juga bersuka cita merayakan pergantian tahun
baru pada malam harinya di tempat ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, sekolah kuliah mereka. Bahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukalah tingkap-tingkap di surga, memberkati anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menyerahkan pelayanan kami sebentar sore ke dalam tangan-Mu, menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Jemaat-Mu yang banyak yang berlibur, acara keluarga dan keluar kota, kiranya Tuhan melindungi, menyertai hingga mereka kembali ke kota Sidoarjo dengan segala baik. Terpujilah nama Tuhan. Maka pada siang hari ini kami tetap membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet merah putih dalam melayani negeri ini. Berkati bangsa kami memasuki tahun yang tidak mudah di tahun 2025. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa seperti Tuhan sudah mengajarkan kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kita sekalian, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus Allah yang hidup, memberkati kita sekalian, menyertai kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa